Shalom adik-adik, kita bertemu lagi. Saat ini kita akan ibadah secara online. Kita percaya sebagai anak Tuhan, kita selalu berdoa yang terbaik untuk masa depan kita, untuk gereja kita, untuk negara kita. Walaupun pandemi ini kita melakukan ibadah secara online. Mari kita pujikan, Ku Mau Cinta Yesus. Mari kita bersama-sama adik. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Layakkanlah, layakkanlah seluruh hidupku. Pakailah, pakailah seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Kau yang layak bersembah dan tinggikan Tuhan. Pada saat ini kami melakukan ibadah online Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang biasa
punya rencana indah untuk masa depan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang telah menyimak dan mendengar firman Tuhan. Percaya Kau berkati anak yang telah mendengar dan berjalan itu ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu saya berdoa, haleluya, amin. Mari adik kita sambung dengan pujian, hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, pujian tadi malam hari ini kita merasa bahagia dan sukacita karena kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Mari kita sambung dengan pujian Happy Yaya. Baik gerakannya adik-adik, yuk kita semua pakai gerakan semua. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. King Kong, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya,
cinta, ingkang badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, terima kasih pujian sekian. Saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum firman dimulai, mari kita akan berdoa dulu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang suci Tuhan. Biar masuk dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan banyak adik-adik dimenangkannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Bu Bambang mau tanya, siapa yang di rumah memelihara binatang? Oh, banyak sekali yang memelihara binatang. Mungkin ada yang memelihara anjing, kucing, atau burung, atau yang lainnya. Berarti adik-adik suka ya sama binatang. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk firman Tuhan, Bambang punya cerita yang sangat bagus sekali. Yaitu ada seorang anak bernama Dewi. Dia mempunyai orang tua, punya adik, punya kakak. Itu orang tuanya namanya Pak Budi ya. Suatu hari si Dewi ini merenung, duduk diam merenung. Kenapa adik merenung dia? Dia ingin memelihara binatang ya. Dia ingin memelihara binatang, kemudian keinginannya itu disampaikan kepada mamanya atau ibunya. Mah, aku mau memelihara binatang, boleh enggak? Mamanya bilang, jangan Wi, kita bisa hidup saja, kita sudah bersyukur. Kalau kamu nanti memelihara binatang kan kita harus kasih makan, paling tidak sesuatu yang bisa dimakan oleh binatang itu. Sedangkan untuk membeli makanan untuk binatang kita tidak ada uang. Nah adik-adik, setelah dinasihati ibunya seperti itu, Dewi kemudian jalan-jalan di suatu lorong. Dia sambil mikir-mikir piye ya carane mempunyai binatang. Dia ingin sekali mempunyai binatang. Dia sambil jalan-jalan di suatu tempat, dia melihat seekor kucing. Adik tahu kucing suaranya gimana? Meong. Nah seperti itu suara kucing. Nah kemudian si Dewi ini membopong kucingnya, dibawa pulang ya. Dia berteriak-teriak sama mamanya, Ma kesini Ma, aku ada sesuatu ya. Mamanya datang, apa Wi? Ini mah ada binatang, ada kucing. Kalau kamu bawa pulang, nanti yang kasih makan siapa Wi? Kemudian akhirnya ibunya ini mengusir kucing itu. Pergi sana, pergi ya. Akhirnya kucing itu pergi. Si Dewi menjadi susah. Dia sudah tidak bisa melihat kucing itu lagi karena kucing itu sudah diusir, sudah suruh pergi sama mamanya. Setiap hari adik-adik tahu nggak, Dewi ini pergi ke neneknya untuk mendengarkan cerita atau mendengarkan firman Tuhan ya. Di situ neneknya senantiasa menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang dialami oleh neneknya, dan Dewi itu senang sekali mendengarkan firman Tuhan
yang disampaikan oleh neneknya. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, suatu hari ada binatang kucing. Kalau binatang kucing itu makannya apa, Dedek? Sering apa? Bener, dia sering nubruk atau menerkam tikus, ya. Nah, Dewi ini melihat kucing yang dulu pernah diusir oleh mamanya itu membawa tikus yang sangat besar, ya. Kemudian Dewi ini berteriak-teriak lagi, "Ma, kesini!" Ya. Kemudian dia memperlihatkan bahwa kucing itu membawa tikus yang sudah mati, yang sudah dia matiin, kemudian dia bawa di hadapan orang tuanya, dikasihkan di dekat pintu, dan di situ dilihat oleh mama, papahnya, dan adik-adik di semuanya. Kemudian papanya ini pikir, wah, kalau mempunyai kucing yang pintar seperti ini, ndak apa-apa dipelihara, Wi. Karena di rumah banyak sekali tikus, sehingga nanti bisa menolong untuk mengusir tikus-tikus dari rumah. Akhirnya Dewi sangat senang sekali mendengar berita bahwa dia boleh memelihara kucing di rumahnya, ya. Nah, Dedek, suatu hari si kucing ini diberi nama Pusmeong. Pus kalau panggil seperti itu, ya. Si Dewi ini beberapa hari kemudian dia tidak melihat pusnya atau kucingnya. Dia sudah cari kemana-mana, tidak mendapatkannya. Akhirnya dia datang ke tempat neneknya. Dia menceritakan bahwa kucingnya hilang, ya. Nah, Dedek, neneknya ini ngajak Dewi, "Yowi, kesini." Akhirnya dia diajak ke suatu lorong, ya, atau suatu tempat yang sempit. Nah, di situ ada beberapa kucing kecil-kecil, dan di situ juga ada kucing yang besar tadi. Ternyata kucingnya yang dikira Dewi itu hilang, ternyata di situ melahirkan banyak sekali anaknya, ya. Warnanya juga bagus-bagus sekali. Melihat itu, tetangga-tetangganya pengen sekali memiliki kucing-kucing itu, tapi karena kucing-kucing itu masih kecil, ya, masih kecil, belum bisa diambil untuk dipelihara. Akhirnya dibiarkan aja di situ supaya nanti induknya bisa menyusui kucing-kucing yang masih kecil-kecil itu. Nah, Dedek, pada suatu hari ada seekor anjing datang di tempat kucing itu, dan dia ingin menerkam kucing-kucing yang kecil-kecil itu, ya, ingin menerkam. Tapi adik-adik, si induk ini sangat marah karena anak-anaknya mau diambil. Induk ini marah sekali karena anaknya mau diterkam, dimangsanya. Akhirnya antara kucing dan anjing ini saling cakar mencakar, ya, saling cakar mencakar, dan si anjing ini ada juga luka-lukanya, ada juga telinganya yang hampir putus, ya. Akhirnya dia pergi lari si anjing ini, tapi dia sudah membuat kucing itu mati. Dewi yang melihat itu semuanya, dia sangat sedih sekali. Kucing yang dia sayangi, yang dulu ditemukan, akhirnya mati, adik-adik. Dia menangis di situ, tapi neneknya menghiburnya. Dewi, kamu jangan menangis, itulah pengorbanan
seorang mama terhadap anak-anaknya. Ya, dia melindungi anak-anaknya dari terkaman si anjing. Nah, ini seperti sehingga si Dewi teringat dulu pernah diceritain oleh neneknya tentang pengorbanan, yaitu Yesus. Adik ingat bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya buat kita di mana? Betul, di kayu salib. Ya. Dia juga mengorbankan dirinya untuk kita, saya dan adik-adik semuanya. Nyawanya juga telah dikorbankan, dia mati seperti kucing tadi. Dia berani mati untuk melindungi anak-anaknya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berani mati, disalib bahkan disiksa untuk menebus dosa saya dan adik-adik semuanya. Maka dari itu adik-adik, kita harus senantiasa mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dia begitu luar biasa. Dia berani berkorban buat saya dan adik-adik semuanya. Ya, maka itu sebagai balasan cinta kasih Tuhan Yesus terhadap adik-adik dan saya, mari adik-adik setia mendengarkan firman Tuhan, setia mendengarkan nasihat orang tua, tidak boleh membantah setiap perkataan orang tua. Kalau disuruh, kalau dinasihati ya juga kita harus mendengarkannya. Itu sebagai balasan kita kepada Tuhan yang sudah berkorban kepada kita semuanya. Kalau adik-adik bisa membacanya, adik-adik bisa dibuka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat itu sangat indah sekali, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia disiksa, kemudian mati, dikuburkan pada hari yang ketiga, tapi dia sudah bangkit. Saat ini berada di dalam surga. Mari yang bisa membaca Alkitab, buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, kita akan baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita semuanya, agar kita memperoleh hidup yang kekal, surga yang disediakan Tuhan kepada kita semuanya. Tuhan sudah mengorbankan, mari adik-adik juga melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Setia beribadah, setia berdoa, setia mendengarkan nasihat-nasihat yang ada. Saya yakin Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Amin. Mari adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini yang mengajarkan kami bahwa kami senantiasa mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh keselamatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu, memberkati anak-anak semuanya, anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, maupun anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah. Terima kasih banyak Tuhan, ajari kami untuk kami setia, untuk kami senantiasa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kau memberkati orang tua kami, Kau memberkati guru-guru kami, dan memberkati kami semuanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah menyimak firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan disampaikan hambanya, biar menjadi kekuatan dan biar menjadi hidup kita lebih baik lagi, biar firman ini masuk dalam hati kita akan pakai Tuhan luar biasa. Sebelum acara kita saja, mari kita berdoa dulu, adik-adik, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Pada saat ini kami mengucap syukur karena berkat Tuhan luar biasa, pada saat ini kami bisa melayani Engkau, bisa mendengar firman-Mu dan memujikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Shalom adik.